kesabaran. Karena sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Sabar tidak pernah memiliki batasan. Sabar tidak pernah ada batasnya. Karena bagaimana mungkin sabar memiliki batasan, sedangkan yang membersamainya adalah Rob yang maha tak terbatas. Yang membersamainya adalah Rob yang maha tak terbatas. Maka jangan pernah batasi hubungan kita dengan Allah cuma gara-gara satu sifat, yaitu tidak sabar. Jadi orang yang tidak sabar sama halnya dia sedang membatasi hubungannya dengan Allah. Apakah kita merasa bahagia kalau jauh dari Allah? Apakah kita merasa lebih tentram kalau jauh dari Allah? Tentu tidak. Semakin jauh dari Allah, hidup semakin menderita, hidup semakin merana. Bahkan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mendapatkan sindiran dari Allah. Bukan lagi sindiran, ancaman dari Allah. Apa yang Allah firmankan dalam hadis kursinya, silakan cari Tuhan selain aku, silakan keluar dari kolong langitku. Nauzubillah. Jangan sampai gara-gara ketidaksabaran kita termasuk orang-orang yang di dalamnya, yang diperintahkan oleh Allah untuk mencari Tuhan selain Allah, untuk keluar dari kolong langitnya Allah. Cuma gara-gara apa? Tidak mau sabar. Jadi orang tidak sabar itu akan berdampak keburukan pada kehidupannya. Akan berdampak keburukan pada penghidupannya. Makanya kita harus sama-sama belajar. Gak ada orang yang sabar. Yang ada hanyalah orang yang senantiasa berlatih dirinya untuk senantiasa sabar. Maka apapun keadaan diri kita, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Rob maha pemilik sifat sabar. Hamba mohon kepadamu ya Allah, pinjamkanlah sifat sabarmu untuk diri hamba. Dan hamba mohon kuatkan kesabaran hamba dalam menjalani setiap takdir yang kau tuliskan. Karena sabarnya diri kita itu pun karena pertolongan dari Allah. Orang lagi sakit dititipi sabar itu sudah mendapatkan pertolongan dari Allah. Karena ada orang lagi sakit bukannya sabar malah mengeluh. Orang ketika diberikan masalah dia bisa sabar, itu tanda orang sudah ditolong oleh Allah. Namun dititipi masalah justru dia malah marah, ini tanda dia jauh dari Allah. Jadi kalau kita pengen tahu sebetulnya keadaan diri kita itu jauh atau dekat dari Allah, maka lihatlah kesabaran kita. Lihatlah kesabaran kita. Sudah seberapa kuatnya kita dalam menjaga kesabaran. Sudah seberapa kesungguhan kita dalam menjaga kesabaran. Maka kalau pengen tahu sebetulnya diri kita itu dekat apa jauh dari Allah, ya kita lihat seberapa sabar kita dalam menjalani setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Kalau ada masalah dikit bukannya sabar malah marah, itu tanda jauh dari Allah. Kalau ada sesuatu yang dirasakan sedikit, bukannya sabar dia malah mengeluh, itu tanda ia jauh dari Allah. Maka mari sama-sama kita belajar saudaraku, memohon kepada Allah agar dikuatkan hati kita, dikuatkan kesabarannya. Maka kita harus sama-sama belajar untuk sabar. Sabar itu bukan hanya melulu tentang perkara hati. Kita mohon kesabaran dari hal yang paling utama, salah satunya kesabaran pandangan. Karena terkadang banyak orang tidak sabar itu gara-gara melihat sesuatu yang ia lihat. Banyak orang yang tidak sabar itu berawal dari pandangannya yang tidak sabar. Melihat sesuatu yang ia lihat, namun ternyata apa yang ia lihat berpotensi besar untuk dia marah. Andaikan pandangannya tidak sabar, hatinya pun akan jadi tidak sabar. Maka kita mohonkan, ya Allah, hamba mohon kepadamu, bimbing hamba, jadikanlah mata hamba mata yang sabar dalam melihat segala sesuatu yang engkau takdirkan. Karena banyak orang tidak sabar buah daripada pandangannya. Melihat anaknya aktif, dianggapnya anak rewel, akhirnya marah-marah. Tidak sabar gara-gara apa? Pandangan. Apa yang diperintahkan kepada orang lain, ternyata yang diperintahkan tidak sesuai dengan kenyataan. Begitu melihat kekurangan, muncul tidak sabar. Dari mana datangnya tidak sabar? Pandangan. Ketika melihat sikap pasangan tidak sesuai apa yang kita harapkan, muncul jadi marah. Dari mana datangnya itu? Berawal dari pandangan.
Maka mohon kepada Allah agar senantiasa Allah titipkan sabar pada pandangan kita. Supaya apapun yang kita lihat menjadi kebaikan dan menjadi kesabaran hati kita. Begitupun tentang pendengaran. Karena banyak orang mendengar kabar berita langsung tidak sabar. Banyak sekali ada mendengar kabar dari fulan, mendengar omongan dari orang lain, mendengar kejulidan orang lain. Bermodal dari mendengar saja orang bisa tidak sabar. Maka mohon kepada Allah, ya Allah titipkan pula sifat sabarmu, titipkan pula kesabaran itu untuk pendengaran hamba. Jadikan apapun yang hamba dengar melahirkan kesabaran pada hati hamba. Jadi meskipun mendengar ucapan orang julid, meskipun mendengar ucapan orang yang fitnah, meskipun mendengar ucapan orang-orang yang berkata-kata buruk, Allah senantiasa kuatkan kesabaran pendengaran kita untuk tidak mendengarkan ucapan mereka. Jadi kalau andaikan pendengaran kita sabar, apapun yang kita dengarkan akan menjadi kebaikan-kebaikan untuk diri kita. Barakallah. Bahkan ketika pendengarannya sabar akan melahirkan hikmah dalam hatinya. Maka ayo kita latih diri kita, ternyata tentang sabar itu bukan hanya melulu tentang perkara hati. Sabarkan pula pandangan kita, sabarkan pendengaran kita, sabarkan pula lisan kita. Karena banyak orang buah dari ketidaksabarannya akan perkara lisan menghantarkan dirinya menuju jurang kehancuran. Banyak sekali orang yang tidak sabar lisannya akhirnya menghantarkan dirinya menuju jurang kehancuran. Mudah sekali menghujat orang lain. Ternyata orang yang dizolimi berdoa kebaikan. Mereka sukses, yang menzolimi merana. Banyak gak? Banyak. Banyak ternyata lisan kita itu tidak sabar. Itulah kenapa Sayyidina Ali beliau menyampaikan, jika kita tidak mampu menyampaikan kebaikan, maka diam itu jauh lebih mulia daripada engkau berbicara kalimat yang mudorot. Maka latih diri kita saudaraku, jangan sampai lisan kita termasuk lisan yang tidak sabar. Kita sama-sama belajar, sabarkan lisan kita. Jika ada kalimat-kalimat buruk, hati-hati dengan kalimat buruk itu. Karena apa? Karena kulu kalam ad-du'a. Setiap ucapan adalah doa. Kulu kalam ad-du'a. Setiap ucapan adalah doa. Ketika kita sabar dalam mengucapkan kepada anak kita, itu pun akan menjadi doa. Anak lagi aktif, dunianya anak bermain, orang tuanya nggak sabar lisannya. Dasar anak nakal, nakal beneran teman-teman. Dasar anak rewel, rewel beneran. Dasar anak kurang ajar beneran. Makanya hati-hati dengan perkara lisan. Kulu kalam ad-du'a. Setiap ucapan adalah doa. Makanya hati-hati, kita pun harus sabar dengan lisan kita. Begitupun ketika ada tetangga kita, mereka sedang membuka aib orang lain, begitu asiknya menceritakan keburukan orang lain. Jangan sampai pendengaran kita tidak sabar, lisan kita tidak sabar, akhirnya kita ikut-ikutan. Hati-hati teman-teman. Ya, hati-hati. Makanya hayu sedikit demi sedikit kita sama-sama belajar kedepankan sifat sabar dari segala hal. Namun kita juga harus menyadari sabar itu bukan sifat manusia, sabar itu sifat Allah. Maka kita mohon kepada Allah agar dipinjamkan sifat sabarnya dan dikuatkan kesabaran diri kita. Sabar dalam menjalani setiap catatan takdir yang Allah tuliskan. Yuk bismillah, pelan-pelan kita sama-sama belajar, pelan-pelan kita sama-sama berlatih sabar dalam segala hal. Karena ketika kita sudah mengedepankan sifat sabar, lihat saudaraku, innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah Rabb yang maha segala-galanya. Ketika kita sudah bersama dengannya, adakah kesulitan dalam hidup kita? Tentu jika ada kesulitan, pasti Allah akan berikan kemudahan. So, kita bersama dengan orang kaya, dekat dengan orang kaya, kita pun akan mendapatkan kebaikan. Kita dekat dengan seorang pemimpin, pasti kita pun akan mendapatkan kebaikan.
Andaikan jika yang kita dekati, kita dekat kepada Rob yang maha segala-galanya. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, ketika datang sakit, Allah sembuhkan penyakit kita. Ketika datang sulit, Allah mudahkan kesulitan kita. Ketika datang sempit, Allah yang akan lapangkan segala kesempitan kita. Ketika datang sedih, Allah yang akan bahagiakan diri kita. Apapun yang menjadi masalah dalam hidup kita, ketika kita bersama dengan Allah, mudah bagi Allah untuk merubahnya. Karena apa? Karena pada sejatinya manusia punya kendala, Allah punya kendali. Jika Allah sudah ikut andil, maka tidak ada yang mustahil. Maka mari sama-sama kita belajar, kedepankan sifat sabar agar kita senantiasa dekat dengan Allah, agar senantiasa bersama dengan Allah. So, sedikit saja sifat sabar itu runtuh, melahirkan amarah, melahirkan dendam, melahirkan emosi, sok akan muncul kerugian dalam tubuh kita. Karena ketidakmampuan kita dalam menata hati, ketidakmampuan kita dalam mengedepankan sabar, apa yang kita lihat jadi marah, apa yang kita dengar jadi marah, apa yang terucap jadi amarah. Sok, pasti akan muncul penyakit yang tidak akan pernah sembuh. Penyakit apa itu namanya? Hipertensi, penyakit darah tinggi. Sok, ketidakmampuan kita dalam menata hati, apa yang dilihat jadi marah, apa yang didengar jadi marah, apa yang diucapkan hanya kalimat-kalimat marah. So, pasti orangnya akan terkena penyakit darah tinggi. Pasti teman-teman. Karena tidak ada sejarahnya orang yang terkena penyakit darah tinggi, orangnya sabar. Gak ada satupun orang yang penyakit darah tinggi, orangnya sabar. Gak ada teman-teman. Karena orang yang terkena penyakit darah tinggi adalah orang yang tidak mampu dalam menata hatinya. Apa yang ia lihat jadi marah, apa yang ia dengar jadi marah, apa yang terucap jadi marah. Karena hati disebut kolbu, kolbu disebut jantung. Ketidakmampuannya dalam menata hati, ketidakmampuannya dalam bersabar, maka akan berdampak pada kolbunya, berdampak pula pada jantungnya. So, kalau lagi marah, jantung pasti berdetak lebih kencang. Orang kalau lagi marah pasti detak jantungnya tidak karuan. Jantung berfungsi untuk memompa darah. Semakin kencang detak jantungnya, maka akan semakin tinggi presernya. Semakin kencang detak jantungnya, maka akan semakin tinggi tekanannya. Nah, itulah orang yang terkena penyakit darah tinggi. Jadi darah tinggi itu datang bukan dari makanan, bukan. Darah tinggi datang dari sifat diri kita. Meskipun banyak orang terkena penyakit darah tinggi, buah daripada genetik, buah daripada keturunan. Orang tuanya darah tinggi, keluarganya semuanya darah tinggi, keluarga darah tinggi. Jangan salahkan keturunan. Kenapa diri kita terkena dampak penyakit keturunan? Karena boleh jadi ada sifat tidak baik di atas kita yang kita ikuti sifatnya. Yang kita ikuti sifatnya. Maka barang siapa yang pengen memutus aliran itu, maka jangan ikuti sifat-sifat tidak baik yang ada di atas kita. Kalau kita tahu orang kita memiliki sifat seperti itu, maka jangan sampai diri kita mengikuti sifat yang tidak baik itu. Ya, jadi jangan salahkan, saya kan darah tinggi gara-gara keturunan. Jangan. Kita darah tinggi ya karena sifat kita sendiri. Karena Rasulullah sendiri yang bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Bahkan rasa sakitnya tertusuk duri saja penyebabnya dosa. Apalagi adanya penyakit darah tinggi dalam diri kita, ya udah pasti penyebabnya adalah dosa. Gerbang daripada dosa adalah sifat perilaku perbuatan kita. Adanya darah tinggi, buah daripada sifat kita. Adanya darah tinggi, buah daripada perilaku kita. Adanya darah tinggi, buah daripada perbuatan kita. Kalau kita ingin sembuh dari penyakit darah tinggi, maka perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Bukan obat dan terapi jalan keluarnya. Sok minum obat, ada nggak yang sembuh dari darah tinggi? Nggak ada. Karena sifatnya obat hanya mengurangi sensasi, rasa sakit yang dihasilkan dari darah tinggi. Namun tidak ada yang menyembuhkan. Tidak ada. Ya, jadi bagi teman-teman di sini yang terkena penyakit darah tinggi, solusinya bukan menghindari makanan,
Solusinya bukan menyalahkan makanan, solusinya bukan menyalahkan garam, solusinya adalah perbaiki sifatnya, perbaiki perilakunya, perbaiki perbuatannya. Kedepankan sabar daripada marah, itu gerbang untuk sembuh. Kedepankan sabar daripada emosi, itu gerbang untuk sembuh. Namun pengen sembuh hanya mengandalkan minum obat, pengen sembuh hanya mengandalkan minum herbal, pengen sembuh hanya mengandalkan terapi, hanya mengandalkan datang ke orang pintar, itu perbuatan yang sia-sia, teman-teman. Karena apa? Sembuh dan sakit itu sepenuhnya hak prerogatif Allah. Tidak akan mungkin terjadi penyakit jika Allah tidak mengizinkan. Tidak akan mungkin sembuh penyakit kita jika Allah tidak mengizinkan. Maka adanya sakit, adanya sembuh dalam diri kita sepenuhnya hak prerogatif Allah. Maka jangan sampai sakitnya kita menyalahkan orang lain. Jangan sampai sakitnya kita menyalahkan makanan. Jangan sampai sakitnya kita berprasangka buruk kepada yang lain. Sakitnya kita udah pasti datangnya dari dosa kita sendiri. Bukankah kita sudah sama-sama bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Kita sudah sama-sama bersyahadat. Rasulullah sudah menyampaikan, Rasulullah sudah bersabda, tidaklah Allah titipkan penyakit melainkan Allah gugurkan dosa. Rasulullah yang kita syahadatkan, yang kita beriman kepadanya, yang kita meyakininya, segala penyakit disampaikan oleh Rasulullah penyebabnya adalah dosa kita. Kenapa justru lebih percaya kepada pedagang obat, lebih percaya kepada orang pintar, lebih percaya kepada pedagang agama yang menakut-nakuti hati diri kita, yang menyalahkan yang lain yang menyebabkan penyakit kita. Pedagang obat menyampaikan sakit kita gara-gara garam, sakitnya gara-gara makanan. Rasulullah menyampaikan sakitnya gara-gara dosa. Kalau syahadatnya lempeng, pasti lebih percaya sabda nabinya ketimbang sabda pedagang obatnya. Ada lagi orang sakit bilang katanya dari makanan. Orang sakit bilang katanya dari orang lain. Katanya sakitnya dari rumah. Katanya sakitnya dari dapur yang salah. Katanya sakitnya dari kamar mandi yang salah. Katanya sakitnya dari pohon depan rumah. Kalau ada yang percaya dengan hal seperti itu, apa kabar syahadatnya, guys? Apa kabar? Rasulullah sudah ngasih tahu segala penyebab penyakit kita adalah dosa kita sendiri. Kok lebih percaya ucapan orang pintar, lebih percaya ucapan pedagang agama, lebih percaya ucapan pedagang obat? Apa kabar syahadatnya? Katanya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Masa iya sabdanya tidak dipercaya, firman Tuhannya tidak dipercaya? Lantas kepada siapa harus percaya? Percaya sama pedagang obat, percaya sama pedagang agama, percaya sama orang pinter. Yuk kita belajar sama-sama kembalikan syahadat kita yang semurni-murninya. Tegakkan tauhid dalam diri kita. Jangan jadi orang yang mencela-mencele. Ya, jangan jadi orang yang mencela-mencele. Perkara dikit, ditakut-takutin dikit, iman lemah. Ibu lagi darah tinggi, nggak boleh makan garam. Iman jadi lemah. Allah sudah berfirman, Robbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Gak ada penyakit darah tinggi gara-gara garam. Gak ada. Selagi garamnya alami. Garam yang benar-benar dari air laut. Namun kalau garamnya buatan manusia, ya boleh jadi. Bisa jadi perantara penyakit darah tinggi. Makanya hati-hati dengan produk-produk manusia. Hati-hati. Kalau ingin garam kita sehat, yuk konsumsilah garam made in Allah. Yang asli dari air laut. Jangan sampai diri kita kalah dengan binatang. Binatang ternak, sapi, kerbau, kambing. Mereka minumnya air garam. Garam apa yang mereka mau? Garam asli dari laut. Ya, sekali-kali coba kasih garam bikinan manusia yang putih, glowing, bersih. Mau minum gak? Mau minum gak? Gak ada yang mau binatang. Karena mereka tahu mana garam yang baik, mana yang bukan garam. Binatang yang gak punya akal, mereka bisa tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Padahal manusia dititipi akal, namun bodoh karena dibodohi oleh pedagang obat. Dibodohi oleh pedagang obat.
Ya, mereka tergiring opininya sehingga apa? Membenci made in Allah, membenci air laut. Sehingga apa? Orang zaman sekarang jarang ada yang memakai garam. Kebanyakan memakainya bahan kimia. Tuh teman-teman. Ya, padahal Allah sudah berfirman, Robbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Nyalahin garam. Padahal garam adalah sumbernya rasa. Dasarnya dari garam itu bisa menjadi perantara sehat segala tubuh kita, perantara sembuh segala penyakit kita. Hanya garam saja. Mungkin teman-teman ada yang pernah melihat di saat saya live pengobatan, hanya bermodalkan 1 butir garam, disentuhkan kepada orang yang sedang stroke. Subhanallah, orangnya langsung bisa gerak, tangannya langsung bisa gerak, kakinya langsung bisa gerak. Hanya bermodalkan 1 butir garam. Tuh teman-teman. Kenapa? Garam yang asli dari laut adalah sumbernya rasa. Sedangkan garam bikinan manusia, sumbernya apa? Sebelum adanya garam bikinan manusia masuk ke Indonesia, secara data yang ada masuk di tahun 1994. Sebelum tahun itu nggak ada garam bikinan manusia, yang ada garam dari laut semuanya. Di saat seluruh masyarakat Indonesia memakai garam dari laut, ada nggak orang terkena diabetes? Ada nggak orang yang terkena stroke? Ada nggak orang yang cuci darah? Ada nggak orang yang aneh-aneh dah penyakitnya zaman sekarang? Ada nggak? Sok, ingat-ingat yang usianya udah tidak muda lagi. Sebelum tahun 94, ada nggak orang yang sakitnya seperti itu? Gak ada teman-teman. Kebanyakan sebelum tahun itu, kebanyakan orang sakitnya paling apa? Hanya sebatas penyakit kulit. Ada koreng, ada kadas, ada kurap, ada kutu air. Sekalinya masuk angin, keluar rumah, main ke sungai, main ke sawah, sembuh. Zaman sekarang masuk angin, kalau belum ke rumah sakit, kalau belum minum obat ini, obat itu, bahkan berkepanjangan masuk anginnya. Zaman dulu masuk angin, main doang ke sawah, sembuh. Main doang ke lapangan, sembuh. Main doang ke sungai, sembuh. Zaman sekarang masuk angin, Masya Allah rasanya. Kenapa? Karena udah lemah imun dalam tubuhnya. Zaman dulu penyakit paling parah apa? Penyakit paling parah zaman dulu paling kesambet. Tahu kesambet? Itu penyakit paling parah zaman dulu. Zaman sekarang, Masya Allah, penyakitnya luar biasa. Semakin canggih teknologinya, kenapa semakin banyak penyakitnya? Semakin banyak rumah sakitnya, tetap aja makin banyak yang ngantrinya. Ada apa di dalamnya? Kenapa makin banyak orang gampang sakit? Orang zaman dulu buka baju, pergi ke sawah, kemana-mana, gak ada yang masuk angin. Orang zaman sekarang sama masuk angin, sama kipas angin aja takut. Ayo, kenapa gak direnungkan hal itu? Karena memang ada sesuatu yang terprogram, yang diniatkan sesuatu yang tidak baik. Bagaimana caranya produk mereka laku? Maka dengan cara meracuni manusia. Ya, dengan cara meracuni manusia. Ya cuma kalau menyampaikan hal ini tuh agak sedikit beresiko ya teman-teman ya. Ada sedikit beresiko. Karena apa yang disampaikan akan bertentangan dengan apa yang sudah berjalan di negara kita. Ya, makanya hati-hati. Hayu atuda, kembali kepada yang alami. Jangan ikut-ikutan. Gara-gara garam yodium bikin anak pintar, akhirnya anaknya pengen pintar bermodalkan garam. Dah, garam beryodium tidak bikin gondongan. Mending gondongan daripada diabetes. Ya, gondongan dikasih air hangat lehernya, kemudian minum madu, makan nanas, sembuh gondongan. Diabetes, suntik insulin berulang-ulang. Ada lagi yang borok sampai diputus kakinya. Ayo, pikirkan jangka panjang. Jangan terlihat bentuknya yang putih bersih glowing itu lebih baik daripada yang kasar, coklat, berpasir. Yuk, jangan tertipu matanya. Dan jangan pula tergiring opininya untuk mengiyakan apa yang distatementkan oleh mereka. Mereka mindsetnya hanya satu, berbisnis. Udah.
Mereka tuh hanya satu berbisnis. Dari bisnis mereka yang dulu pada vaksin, apa kabar sekarang? Imun tubuhnya makin lemah enggak? Ayo, teman-teman. Makanya ya kita sama-sama harus belajar ya. Jangan sampai nyalahin garam. Nih orang yang darah tinggi jangan sampai nyalahin garam. Bahkan ada nih beberapa jamaah punya penyakit darah tinggi, punya penyakit asam lambung. Saya sarankan setiap kali asam lambungnya kambuh, 1 butir garam kasar diemut. Orangnya kemudian menyampaikan, saya punya penyakit darah tinggi, apa tidak berbahaya? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itulah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Garam dari laut, laut ciptaan Allah. Tidak ada satupun yang berdampak buruk pada manusia. Tidak ada. Itu kalau pakai kacamata iman. Kalau pakai kacamata dunia, ya ragu-ragu. Kalau pakai kacamata iman, sami'na wa ata'na. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah firmankan, pasti dipercaya. Tuh, bedanya itu teman-teman. Subhanallah teman-teman. Begitu ketika asam lambung kambuh, 1 butir garam diemut. Langsung membaik asam lambungnya. Ketika ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, efek asam lambung, 1 butir garam diemut. Membaik reaksinya, sehingga Pak seiring berjalannya waktu sudah tidak kambuh lagi asam lambungnya, seiring berjalannya waktu sudah tidak ada lagi reaksi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidupnya, sehingga apa sembuh penyakitnya. Begitu dicek darah tinggi, kan kalau di kampung itu kan ada posyandu lansia ya, jadi ada posyandu bukan hanya untuk balita, untuk lansia. Dicek tekanan darahnya normal teman-teman. Itu teman-teman. Kalau tidak percaya buktikan buktikan. Karena garam laut itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa teman-teman. Ya, garam laut itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Ya. Iya, mules-mules juga emut, garam 1 butir saja langsung normal lagi. Betul. Karena garam kasar itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Ya, silakan. Bagi teman-teman yang merasa room ini bermanfaat, jika ingin diposting ulang silakan. Jika ingin dibagikan silakan. Jangan sampai kebaikan yang kita dapatkan hanya cukup untuk diri kita. Yuk, jangan belajar jadi orang pelit, belajarlah jadi orang-orang yang senantiasa menebarkan benih-benih kebaikan. Gitu ya. Bahkan gini teman-teman, bicara tentang garam, pernah gitu ada satu kisah nyata di tahun 2019. Saya ingat sekali di bulan Oktober, kami seluruh pemimpin cabang majelis seluruh Indonesia, kami diundang oleh guru kami untuk berkumpul di majelis pusat. Nah, singkat cerita, begitu datang malam hari, kami diajak ke sport club. Ya, ada salah satu lapangan, saat itu adalah lapangan basket. Begitu kami sampai ke lapangan, ternyata sudah ada garam dengan jumlah yang sangat banyak. Lebih daripada berapa ya saat itu ya. Saya kurang paham itu kurang lebih berapa kuintalnya, saya kurang paham. Yang pastinya banyak sekali garam itu. Sampai tingginya kurang lebih hampir 2 meter lah. Dengan lebar kurang lebih sekitar berapa meter saat itu. Lupa saya, sekitar 5-10 meteran lah. Pokoknya gede banget, luas sekali garamnya. Saat itu kami hanya bertanya-tanya, ini garam sebanyak ini buat apa gitu. Saat itu kami hanya bertanya-tanya. Namun guru kami mengajak untuk apa? Mendoakan garam itu. Ya, didoakan garam itu. Garam sebanyak ini didoain buat apa? Ya saat itu kami hanya bertanya-tanya. Apa jawaban guru kami? Udah nggak apa-apa, disimpan dulu aja. Karena nanti garam ini pasti akan bermanfaat untuk umat. Subhanallah teman-teman, begitu masuk tahun 2020, di bulan Maret, ada kasus corona pertama kali di Indonesia, terjadi di Depok. Nah, kemudian guru kami mengundang kami kembali para pemimpin cabang untuk datang ke majelis. Kami semua dikasih seragam. Nah, cuma saya lagi nggak pakai seragamnya. Dikasih seragam, di mana seragam itu seragam yang sangat luar biasa, berwarnakan hitam, kemudian ada sulam-sulaman pita yang menyulam istri beliau. Ternyata dari gambar sulamannya adalah gambar yang senantiasa terpampang tentang bentuk virus corona.
Nah, begitu semakin meledak kasus corona, ternyata garam kami alhamdulillah dipakai salah satu rumah sakit di daerah Jawa Timur. Kemudian garam kami dipakai di Jakarta, tempat untuk karantina terbesar. Kemudian garam kami dibagikan untuk umat. Gratis semuanya. Bahkan sampai ada pihak rumah sakit yang meminta garam kepada kami untuk dijadikan ikhtiar bagi orang-orang yang terkena corona. Karena teman-teman, banyak sebetulnya mereka yang memahami manfaat daripada garam laut asli. Namun karena sudah terlanjur terikat dalam sebuah pekerjaan, sehingga mereka mau tidak mau justru mensiarkannya bukan garam yang alami, melainkan garam bikinan mereka. Nah, subhanallah, begitu terjadi kasus pandemi itu, hampir setiap hari pasien corona itu sangat banyak sekali datang ke tempat kami. Ketika datang pasien corona, sama. Kami hanya bermodalkan tawakal kepada Allah. Tanpa APD, tanpa apa-apa. Hanya bermodalkan apa? 1 butir garam, teman-teman. Ternyata ada yang datang membawa kertas positif nih, teman-teman. Kemudian kami cek setelah diterapi dengan garam. Jika masih positif, kami sarankan jangan dulu pulang. Namun ketika langsung negatif, silakan langsung pulang. Ini dahsyatnya dari garam. Ya, bagi teman-teman yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas mungkin tahu ya garam itu. Bagi teman-teman yang berada di wilayah Kediri, Jawa Timur mungkin tahu, pernah melihat garam itu. Bagi teman-teman yang di kalangan medis, khususnya bagian rumah sakit daerah Kediri, Jawa Timur mungkin tahu garam itu. Atau mungkin daerah Tangerang, tempat karantina terbesar, mungkin tahu daerah itu. Pokoknya luar biasa manfaat daripada garam. Ya, cuma sangat aneh, padahal mereka tahu manfaatnya luar biasa. Namun karena sudah terikat dengan pekerjaan, sehingga apa yang mereka sampaikan justru garam bikinan mereka. Makanya garam laut itu manfaatnya luar biasa, teman-teman. Ya. Garam Himalaya boleh nggak dicampur madu lalu diminum? Boleh, sangat boleh sekali. Garam Himalaya itu masih alami. Mereka asli dari laut mati yang membentuk batu. Kemudian batu itu dihancurkan, dilembutkan, maka terjadilah garam Himalaya. Ya, gitu ya. Jadi seperti itu. Makanya luar biasa sekali manfaat daripada garam itu. Saya bukan di Banyuwangi, tapi di Banyumas. Ya. Jadi luar biasa manfaat dari garam. Bahkan sering sekali ketika ada pasien-pasien yang mungkin kategorinya kronis gitu ya, penyakitnya udah kronis, hanya bermodalkan garam untuk menterapinya, menyadarkan akan kesalahannya, menyadarkan akan dosanya, banyak yang menjadi perantara sembuh, banyak sekali teman-teman. Maka jangan pernah abaikan tuh yang namanya garam, dan jangan sampai penyakit darah tinggi nyalahin garam, jangan. Karena ada 3 perkara yang menyebabkan penyakit sulit sembuh. Yang pertama, orang yang sering mengucap kalimat aduh dengan penyakitnya. Yang kedua, orang yang suka ngeluh dengan penyakitnya. Yang ketiga, orang yang suka nuduh dengan penyakitnya. 3 perkara yang menyebabkan penyakit sulit sembuh. Aduh, ada rasa sakit dikit. Aduh, sakit kepalanya. Aduh, sakit perutnya. Kenapa nggak boleh mengucap kalimat aduh? Sok renungkan. Ada nggak satu saja kalimat yang diawali dengan aduh? Kalimat itu berisi kebaikan? Ada nggak teman-teman? Ada nggak satu saja kalimat yang diawali dengan aduh, isi kalimat itu kebaikan? Ada nggak? Segala kalimat diawali dengan aduh pasti akan merujuk kepada keluh kesah. Pasti akan merujuk kepada keluh kesah. Karena aduh salah satu gerbang daripada keluh kesah. Orang berawal dari kalimat aduh akhirnya jadi ngeluh. Ngeluh adalah gerbang kekufuran. Allah sendiri yang berfirman, Allah bersama dengan orang yang sabar, Allah menambah nikmat kepada orang yang bersyukur, azab Allah sangat pedih kepada orang yang kufur. Mengeluh itu bagian daripada kufur. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87-88, semakin mengeluh semakin ditambah kesulitannya oleh Allah. Jika tidak percaya, buka Al-Qurannya, buka Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87 ayat 88. Di situ dijelaskan ternyata semakin kita mengeluh semakin ditambah kesulitan dalam hidup. Makanya orang dititipi sakit kok ngeluh ditambah sulit sembuhnya. Pasti ditambah sulit sembuhnya. Contoh ngeluhnya gimana? Udah berobat kemana-mana
segala obat udah diminum, udah ikhtiar kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Itu ngeluh itu teman-teman. Nah, nggak sembuh-sembuh nanti penyakitnya. Ibu, gimana kabarnya? Udah sembuh belum penyakitnya? Ada, saya mada gini. Saya udah berobat, saya udah minum obat, saya udah pergi kemana-mana, udah ikhtiar kemana-mana. Mungkin saya tidak ditakdirkan sembuh. Lah, ngeluh aja ditambah sulit sembuhnya. Dan yang ketiga adalah nuduh. Nih, bagi orang-orang yang sakit tapi suka nuduh, akan tambah sulit jalan sembuhnya. Akan tambah sulit jalan sembuhnya. Udah mah lagi sakit, nyalahin makanan. Orang sakit diabetes, nyalahin nasi putih. Orang sakit diabetes, nyalahin gula. Orang darah tinggi, nyalahin garam. Orang asam urat, nyalahin kacang-kacangan. Nyalahin aja, nuduh aja dengan makanan. Sok, tambah sulit sembuh penyakitnya. Apalagi nuduh orang lain. Sakit kak saya gara-gara disantet, disihir, diguna-guna. Lah, tambah sulit sembuhnya. Ya, karena itu tertulis jelas dalam kitab Thariqus Syifa. Salah satu 3 perkara yang menyebabkan penyakit sulit sembuh. Ya, 3 perkara yang menyebabkan penyakit kita sulit sembuh. Yang pertama adalah kalimat aduh. Orang ketika menjalani sakitnya terus mengucap kalimat aduh. Yang kedua, orang yang suka mengeluh. Karena mengeluh berawal daripada mengeluh itu adalah gerbang utama daripada kufur nikmat. Allah mengazab. Azab Allah sangat pedih kepada orang-orang yang kufur. Allah menambah kesulitan kepada orang-orang yang mengeluh. Silakan buka Al-Qur'annya. Kemudian yang ketiga, menuduh. Kenapa menuduh menyebabkan penyakit sulit sembuh? Karena menuduh adalah penyakit hati. Hati adalah satu-satunya alat komunikasi kita dengan Allah. Hati adalah perantara hubungan kita dengan Allah. Jika kita terus menuduh, maka hati kita terhijab dari prasangka buruk. Terhijabnya dari prasangka buruk, hati menjadi tertutup. Hati menjadi keras. Kerasnya hati, tertutupnya hati, apa kabar doa kita? Tuh, makanya hati-hati dengan 3 perkara. Orang sakit kok sering aduh, ya wajar kalau penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Yuk, teman-teman yang sakitnya udah lebih daripada 40 hari. Ada nggak di sini yang sakitnya lebih dari 40 hari? Mungkin udah 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Ada nggak? Kalau ada teman-teman yang sakitnya lebih daripada 40 hari ternyata belum sembuh, yuk renungkan. Boleh jadi banyak aduh dalam menjalani sakit. Banyak mengeluh dalam menjalani sakit. Atau mungkin banyak nuduh ketika sedang sakit. Ayo renungkan. 3 perkara ini hilangkan. 3 perkara ini hilangkan. Ya, 3 perkara ini hilangkan. Jangan sampai aduh, ngeluh, nuduh. Karena aduh, ngeluh, nuduh menyebabkan penyakit sulit sembuh. Tertulis dalam kitab Thariqus Syifa. Makanya hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati ya. Hati-hati dengan 3 perkara ini. Makanya kalau orang sakit kok nuduh makanan, pasti tambah sulit sembuhnya. Karena hampir setiap makanan ketika dimakan oleh orang tersebut akan berdampak tidak baik pada dirinya. Kenapa? Ya karena udah punya prasangka buruk dulu. Yang sudah terlanjur, dulu sering nyalahin makanan, dulu sering mengkambing hitamkan makanan. Yuk, kalau pengen sehat badannya dari setiap apa yang kita makan, maka minta maaflah kepada makanan-makanan yang dulunya pernah dituduh. Orang diabetes sok minta maaf kepada nasi putih. Yang dulunya takut makan nasi putih gara-gara diabetes, sekarang minta maaf sama nasi putih. Wahai nasi, maafin aku ya. Aku telah berprasangka buruk kepadamu. Sekarang dari permintaan maafku ini, jadilah teman untuk diriku. Jadilah sahabat untuk diriku. Jadikanlah nikmat dalam lidahku, nyaman dalam perutku, obat dalam setiap penyakitku. Sok, berdamai dengan nasi. Apa yang kita makan bisa jadi obat. Nasi dimusuhin, lah aneh. Padahal penyakit datangnya dari sendiri-sendiri. Ada orang sakit musuhin nasi. Ada orang sakit musuhin daging. Ada orang sakit musuhin kacang-kacangan. Tempe dimusuhin. Lah aneh. Sok teman-teman, ayo pakai akal sehat. Orang sakit kok bermusuhan dengan nasi putih? Apa namanya kalau bukan bermusuhan? Punya prasangka buruk, tidak mau berdekatan dengannya. Apa namanya kalau bukan bermusuhan? Lah sakit bermusuhan sama nasi. Lah aneh teman-teman. Makanya apapun penyakit kita, jangan sampai bermusuhan dengan makhluk Allah. Jangan sampai teman-teman.
Yuk, kita diutus oleh Allah sebagai khalifah fil ard, pemimpinnya bumi. Masa iya sebagai pemimpinnya bumi apa namanya? Nyalahin makanan. Apaan sih? Gitu ya. Gini, jadi apapun penyakit kita, nggak usah nyalahin makanan, ya, nggak usah nyalahin makanan. Apapun penyakit kita, nggak usah takut dengan makanan, karena makanan itu selagi yang pertama halal. Makanan kalau halal nggak mungkin berdampak penyakit pada diri kita, nggak mungkin. Yang pertama, makanan itu halal. Yang kedua, tidak subhat makanannya. Jadi kehalalannya tidak diragukan. Pasti makanan itu tidak akan menjadi penyakit. Yang ketiga, berdoa terlebih dahulu. Nah ini, banyak perkara ini yang dilalaikan. Banyak orang yang makan tidak berdoa. Udah kok, apa doanya? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Tahu nggak apa yang sedang didoakan? Nggak tahu. Karena dari kecil doa saya itu. Isi doanya apa? Nggak tahu. Itu bukan doa. Itu namanya setor hafalan. Itu hanya mengucap kalimat hafalan. Doa itu ungkapan isi hati. Bukan lagi membaca hafalan. Jika kita berdoa nggak tahu isinya, itu sama saja kado baik. Kadonya baik nih, bungkusnya baik, isinya kosong. Nah, makanya kalau berdoa itu jangan mengandalkan hafalan. So, kalau mau makan, berdoa. Doa itu ungkapan isi hati. Kita bersyukur kepada Allah akan adanya makanan ini. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau masih bisa diberikan rezeki untuk hamba, Engkau masih berikan kesempatan hamba untuk makan. Hamba mohon ya Allah, jadikan setiap butir nasinya kebaikan keberkahan untuk darah dan daging hamba. Jadikan setiap lauk pauknya, jadikan asbab obat jalan sembuh segala penyakit hamba. Ya Allah, jadikanlah makanan ini menjadi kebaikan keberkahan untuk diri hamba dan menjadi sumber tenaga yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Sok atuh. Kalau mau makan doain kayak gitu. Setiap butir nasinya kebaikan keberkahan untuk darah dan daging. Setiap lauk pauknya menjadi kebaikan keberkahan, jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit. Ya, kemudian yang ketiga, jadikan setiap makanan yang kita makan sebagai sumber tenaga yang melahirkan ketaatan. Ayo. Jadi makan tidak asal makan, doakan. Nah, maka makanan yang kita makan pun mereka akan berdamai dengan diri kita. Andaikan di dalam makanan itu ternyata ada bahan kimia yang kita tidak ketahui, karena sudah doa Allah lindungi dari hal-hal yang tidak baik. Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu. Makanya hayu atuda, doa itu ungkapan isi hati bukan hafalan. Mau makan doa dulu. Kita sama-sama sepakat Islam adalah agama yang terbaik. Masa iya menjadi orang Islam kalah adabnya dengan agama sebelah? Ya, kita udah sepakat nih Islam adalah agama yang terbaik. Masa iya kita sebagai umat Islam adabnya kalah dengan agama sebelah? Agama sebelah kalau mau makan lama banget doanya. Lama banget doanya. Betapa pentingnya berdoa sebelum makan. Menghargai makanan, menghargai setiap butir nasi. Ngakunya orang Islam, ngakunya berada di agama terbaik, namun akhlaknya memalukan agama Islam. Mau makan udah kayak binatang, makan tidak pakai nafas. Gitu ya. Makanya nggak usah, ya, nggak usah teman-teman, nggak usah seperti itu. Dah nggak usah diabaikan. Jika ada lalat tinggalkan ya teman-teman ya. Ya, jika ada komentar-komentar lalat tinggalkan, nggak usah diabaikan. Ya, apa nggak usah dipedulikan, udah biarkan, abaikan saja. Abaikan saja. Ya, itu seperti itu ya. Terkadang kita udah kelaparan, hanya ucap bismillah aja Ustaz, diburu-buru waktu untuk rehat. Boleh, nggak apa-apa. Bismillah ya Allah, jadikan makanan ini kebaikan keberkahan untuk diri hamba. Nggak sampai 1 menit kok, ya, nggak sampai 1 menit kok. Bismillah ya Allah, jadikanlah makanan ini kebaikan keberkahan untuk diri hamba. Terima kasih rizkimu ya Allah. Bismillah. Udah, nggak apa-apa, kayak gitu, nggak apa-apa.
Gak apa-apa teman-teman. Ingat Rasulullah bersabda, makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Makanya ketika datang lapar, baru makan. Ya, jangan belum lapar dipaksa makan. Nah, nanti fungsi hatinya berkurang. Sehingga apa? Perut jadi makin buncit. Perut jadi apa? Habis makan jadi ngantuk. Tuh, hati-hati teman-teman. Ya, jangan rakus pula dengan makanan. Makanya yang keempat, poin yang utama juga, makanlah dalam keadaan yang apa? Makan dengan cara yang benar dan tidak kebanyakan. Gitu ya teman-teman ya. Ya, seperti itu ya. Barakallah. Begitu ya. Jadi makanan tidak akan menjadi penyakit selagi makanan itu halal, tidak syubhat, berdoa terlebih dahulu dan makan dengan cara yang benar, tidak kebanyakan. Maka masalah makanan apapun tidak akan menjadi penyakit dalam diri kita. Sok buktikan teman-teman. Kalau nuduh sama jin, minta maaf ke jin, Ustaz. Gini teman-teman, ya, jangan sampai sakitnya kita nuduh yang lain. Ada orang nih sakitnya nuduh jin, ya, bukan berarti kita minta maaf ke jin karena kita nggak melihat jin itu seperti apa. Maka kita mohonkan kepada Allah, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, bila mana penyakit pada diri hamba, banyak prasangka buruk hamba kepada yang lain. Kita minta maafnya ke Allah, bukan minta maaf ke jin, ya, karena nggak terlihat. Kecuali terlihat, nasi kan terlihat, nasi, maafin aku ya. Aku sering suuzon sama kamu, aku suka nuduh kamu, sekarang berdamailah denganku. Jadilah obat segala penyakitku, kebaikan keberkahan untuk darah dan dagingku, sumber tenaga yang melahirkan ketaatanku. Nah, nanti berdamai itu dengan nasi. Kalau jin kan nggak kelihatan, maka minta maafnya ke Allah, bukan ke jin. Ya Allah, hamba mohon kepadamu, ampuni segala dosa ya Allah yang pernah hamba lakukan. Buah daripada penyakit ini melahirkan prasangka buruk kepada seluruh makhluk ciptaanmu. Itu teman-teman, minta maafnya ke Allah, bukan ke jin, gitu ya. Kecuali yang terlihat kasat mata. Makanan kan kelihatan mata, boleh kita minta maaf sama makanan. Kenapa? Tidaklah Allah ciptakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada satupun yang Allah ciptakan sia-sia. Ya, bahkan segala makhluk yang Allah ciptakan diperintahkan untuk bertasbih. Itu teman-teman. Jadi makanan yang kita makan pun mereka setiap saat bertasbih. Yuk ambil cermin, berkaca, di sebelahnya ada nasi. Nasi setiap saat bertasbih kepada Allah. Nah, ada orang yang nuduh nasi sebagai penyebab penyakit gula. Yuk, apakah dirinya setiap saat bertasbih kepada Allah? Yuk teman-teman renungkan. Ya, renungkan teman-teman. Nasi setiap saat disebutkan oleh Allah, mereka bertasbih kepada Allah. Ada orang sakit, nuduh nasi sebagai penyebabnya. Yang nuduh setiap saat tasbih nggak sama Allah, malu harusnya. Jadi khalifah fil ard bukannya mencontohkan yang baik, malah nuduh-nuduh makanan. Yuk, sadarilah diri kita. Allah ciptakan diri kita sebagai khalifah fil ard, pemimpinnya bumi. Bumi yang kita pimpin harus dipimpin dengan baik, dipimpin dengan bijak, dipimpin dengan cinta, rahmatan lil alamin. Bukan di saat sakit, makanan yang disalahin. Di saat sulit, makhluk goib disalahin. Jangan kayak gitu guys. Jangan kayak gitu. Ya, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Makanya kita belajar berdamai dengan semuanya. Pasti bahagia hidup kita. Sakit ingat dengan dosa, sakit ingat dengan kesalahan, bukan nyalahin makanan. Yang bikin aneh lagi nih teman-teman, ada orang sakit, katanya salah dapurnya, dapurnya nggak boleh di situ, dapurnya harus geser ke sana. Ada nggak yang nyalahin kayak gitu? Ada, ya. Yang kedua, ada nih orang sakit nyalahin kamar mandi. Katanya pintu kamar mandinya berhadap-hadapan dengan pintu kamar tidur. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ada lagi nih orang sakit nyalahin salah satu kamar. Katanya di kamar itu ada makhluk goibnya. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ada lagi nih orang sakit nyalahin rumahnya salah dalam menghadap.
Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Ada lagi orang sakit nyalahin pohon depan rumah, nyalahin pohon pepaya depan rumah. Ada lagi orang sakit nyalahin gunung, nyalahin jembatan, nyalahin sungai. Ya salam. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak sekali. Padahal Rasulullah udah ngasih tahu, tidaklah Allah ciptakan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Gerbang daripada penyakit itu dosa. Lah kok ada orang sakit nggak sadar dosanya, nyalahin pohon depan rumah, nyalahin rumahnya katanya banyak jinnya. Kemudian ada lagi orang sakit nyalahin dapur, nyalahin kamar mandi. Kenapa nggak gayung sekalian disalahin, galon disalahin? Ada jin nongkrong di galon kan. Hayo belajar waras atuh. Ya, belajar waras. Umat akhir zaman itu harus semakin waras, jangan semakin PA. Ada lagi orang sakit nyalahin kodam. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak teman-teman. Iya, orang sakit nyalahin pintu. Akhirnya apa? Pintunya dikasih selembar kertas dituliskan bahasa Arab. Katanya Pak, sebagai tolak bala, sebagai pagar agar penyakit tidak datang. Emang penyakit datangnya lewat pintu? Emang penyakit kalau mau datang ketok pintu dulu? Lah kagak. Penyakit itu datangnya dari diri kita sendiri, bukan lewat pintu, bukan lewat jendela. Ngapain jendelanya, ngapain pintunya dikasih selembar kertas ditulisi bahasa Arab, dianggapnya sebagai tolak bala. Emang mereka masuknya lewat pintu? Hayu waras atuh dah. Yuk waras, jangan mau bodoh terus. Kita hidup udah zaman di kaum apa nih? Generasi Z, apa tuh generasi Z? Jangan sampai hidup sudah zaman milenial, pola pikir masih primitif. Kan banyak tuh, ada orang sakit datang ke orang pinter, sama orang pinter dikasih oleh-oleh. Ditulisin kertas dengan bahasa Arab. Tempelkan kertas ini di pintumu supaya penyakit tidak bisa datang lagi. Emang penyakit ketok pintu dulu? Emang penyakit kalau mau datang lewat pintu? Lah kagak. Penyakit datangnya dari diri kita sendiri. Kenapa nggak diri kita yang dipagerin? Apa sih pagernya diri? Tauhid, teman-teman. Kesadaran akan kesalahan, kesadaran akan dosa, itu pagernya diri. Taat dengan Allah, itu pagernya diri. Tawakal kepada Allah, itu pagernya diri. Bukan ditulis raja. Ditulis raja sebagai pagar diri. Sholat kagak pernah, ibadah kagak pernah, sodakoh kagak pernah. Bermodalkan ditulis raja, hidupnya dipagerin, ngimpi guys. Hayo atuh dah waras. Hayo atuh waras. Ibadah kagak pernah, sodakoh kagak pernah, pengen magerin diri ditulisin raja. Ya salam. Pagar diri itu apa? Tundukan hawa nafsu, itu pagernya diri. Ingat dengan Allah, itu pagernya diri. Pagernya diri ditulisin raja, bukan ditulis, dibaca. Tulisan Al-Quran itu bukan untuk ditulis ke tubuh, dibaca. Karena Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu nasihat, Al-Quran itu pedoman, Al-Quran itu obat. Dibaca isinya apa, kerjakan. Bukan dicontek tulisannya, digambar di tubuh kita. Ya. Iya, makanya aneh. Iya, dia sopir-sopir di sini pada pakai pegangan, katanya untuk lindungi diri. Iya, gini aja kasih tahu, emang ada pelindung diri yang lebih hebat dari hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Emang ada pelindung sebaik-baik itu? Ya, emang ada pelindung sebaik-baik itu? Ada nggak pelindung sebaik-baik hasbunallah? Ada nggak pelindung sebaik-baik la haula wala quwata illa billah? Ya, pegangan itu Allah.
Ya, pegangan sama jimat, pegangan sama kodam. Dah. Itu manusia apa kebun binatang? Sebagai manusia, jalani hidup sebagaimana manusia. Masa iya badannya manusia, isinya kebun binatang. Badannya manusia, isinya taman safari. Kodam ini, kodam itu. Kok lebih bangga dihidupkan sifat binatang daripada menjalani hidup sebagaimana sifat manusia? Ya, udah biarkan, ini adalah lalat, biarkan, nggak usah dilihat, biarkan, nggak usah, nggak usah, oke? Ya, kadang saya sedikit bersedih sih. Kalau ada orang yang hidup memilih untuk jadi lalat, itu jujur kadang saya bersedih gitu. Hidup cuma sekali, kok milih jadi lalat gitu. Hidup cuma sekali, kok malah memilih untuk menjadi mudorot bagi yang lain gitu. Bukankah kita hidup itu berlomba-lomba dalam mencari amal baik? Kenapa harus memilih jadi orang yang berperan jadi orang buruk? Hati-hati teman-teman. Hidup cuma sekali. Yuk, kematian gak pernah tahu. Belum tentu kesempatan untuk tobat itu ada. Maka jangan sampai hidup kita hanya diisi sebagai lalat. Ya, untuk mengotori, untuk merusak, untuk memporak-porandakan. Jangan, atuh, jangan. Ya, makanya udah biarkan. Semoga adanya lalat di room ini, semoga lalatnya menjadi jalan hidayah. Ya, semoga menjadi jalan hidayah. Solusinya untuk jual tanah supaya sempat terjual, bagaimana? Banyak caranya nih. Ini juga banyak juga yang japri kepada kak kita ya. Ini tips nih bagi teman-teman yang ingin jual tanah supaya cepat laku, yang ingin jual rumah supaya cepat laku, yang ingin intinya jual rumah jual tanah ya supaya cepat laku. Satu hal teman-teman ya, ingat kita hidup itu tidak sendiri. Doa itu senjatanya para nabi. Maka poin yang paling utama adalah berdoa. Poin yang paling utama adalah berdoa. Apa yang kita doakan, yang kita mohonkan, satu kebaikan kemudahan dari Allah. Kemudian apalagi yang kita doakan, apa yang sedang ingin kita ikhtiarkan untuk dijual. Contoh, ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, terima kasih ya Allah, engkau titipkan tanah ini untuk kami. Ya, kalau mau jual rumah, engkau titipkan rumah ini untuk kami. Engkau maha tahu keadaan kami ya Allah. Saat ini kami dalam keadaan butuh. Bukan kami putus asa akan pertolonganmu. Namun ini yang menjadi jalan terbaik kami saat ini ya Allah. Kami mohon ya Allah. Hamba mohon ridho. Hamba mohon pertolonganmu. Mudahkan hamba untuk menjual tanah ini. Jadikan pula doa ini kebaikan keberkahan untuk seluruh makhluk yang berada di sana. Baik yang nyata maupun yang gaib. Baik mereka yang ada di bumimu, di airmu, di anginmu. Mereka pula makhluk segala tumbuhanmu. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadikan doa ini kebaikan keberkahan untuk semuanya. Ya Allah, hamba mohon. Jadikan kebahagiaan mereka. Kemudahan ikhtiar hamba. Udah. Doakan kayak gitu teman-teman. Ya, jadi ketika kita ingin menjual tanah, kita mohon dulu kepada Allah. Ucapkan dulu rasa syukur. Kita dititipi amanah tanah. Sampaikan kepada Allah. Saat ini kita dalam keadaan butuh. Bukan kita putus asa dengan pertolongannya. Namun kita ingin melakukan ikhtiar yang terbaik. Bukan untuk dihafalin. Namun setidaknya paham poin apa yang mau didoakan. Doa itu tidak harus sama persis. Yang setidaknya kita paham poin apa yang harus dimohonkan. Gitu ya. Kemudian kita mohon, doakan kebaikan pula kepada seluruh makhluk yang di sana. Yakinlah, dimanapun kita berada, apapun tempat yang kita punya, selalu ada makhluk Allah di dalamnya. Baik yang nyata maupun yang gaib. Kita doakan pula untuk buminya, airnya, anginnya, apinya. Karena itu unsur alam yang ada dalam dirinya. Ya, kalau kita doakan makhluk yang nyata, yang gaib, sok doakan aja. Pasti makhluk itu akan bahagia. Dan kita mohon, jadikan kebahagiaan mereka, kemudahan ikhtiar kita. Sok teman-teman, mohonkan kayak gitu. Ya Alhamdulillah sih, selama ini orang-orang yang berikhtiar menjual tanah, menjual rumah, yang kontrakannya nggak laku dan lain sebagainya. Alhamdulillah,
begitu ngikutin saran dan nasihatnya, banyak orang-orang yang akhirnya berhasil dalam menjual tanahnya, menjual rumahnya, jadi laku kos-kosannya, banyak kok alhamdulillah. Jadi poin yang paling utama itu doa ya. Bukan apa, bukan datang ke orang pinter dikasih air, disiramin di tanahnya. Bukan datang ke orang pinter dikasih apa, ditanemin di dalamnya. Bukan itu guys, bukan. Jika ada pertolongan Allah, jika ada cara-cara dalam agama kita, kenapa memilih cara di luar agama? Yuk yakinlah kebaikan keburukan yang kita lakukan semuanya akan mendapatkan balasannya. Jika keburukan yang kita lakukan, maka balasannya pun akan menjadi keburukan. Jika kebaikan yang kita lakukan, maka dampaknya pun akan menjadi kebaikan. Maka kalau ada kebaikan, kenapa memilih untuk berbuat yang buruk? Yuk, bukan datang ke orang pintar minta apa gitu supaya dibuka tempatnya segala macam. Jangan gitu-gitu. Jangan ya.